peserta didik diberi kesempatan bertanya tentang menentukan struktur prosedur. Peserta didik bermain spidol lagu. Peserta didik yang memegang spidol saat lagu berhenti diberi kesempatan untuk menentukan struktur teks prosedur yang ditulis guru di papan tulis. Guru membacakan beberapa judul teks prosedur kepada peserta didik. Peserta didik membentuk kelompok sesuai teks prosedur yang disukainya. Nah, ini kembali ada diferensiasinya. Jadi Bapak Ibu harus memikirkan di dalam langkah-langkahnya nanti ada diferensiasi. Kemudian guru bagikan LKPD sesuai teks prosedur yang disukainya tadi. Dia mengerjakan LKPD, kemudian ini masuk ada juga apa yang mau dinilai, penilainya bekerja sama tanggung jawab menentukan teks prosedur itu pada sikapnya. Kemudian menyampaikan hasil pekerjaan, memberi penguatan pada hasil pekerjaan siswa. Penutupnya, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Yang terpenting peserta didiknya yang menyimpulkan. Guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Refleksinya ini bisa dengan menanyakan, ini sebenarnya yang kadang terlupa oleh kita atau saya saja yang terlupa. Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan. Jadi di akhir-akhir pembelajaran kita sebaiknya menanyakan kepada siswa, bagaimana nak belajar dengan Ibu hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, itu perlu ditanyakan pada akhir pembelajaran, itu bentuk dari refleksi. Kalau kata mereka, senang Bu, berarti kegiatan pembelajaran memang menyenangkan. Kemudian misalnya mereka mengatakan, bosan Bu, ngantuk Bu. Nah, itu sebenarnya menjadi refleksi kita, evaluasi bagi kegiatan pembelajaran kita. Oh ya nak, ngantuk ya, misalnya berarti apa yang kamu ingin belajarnya seperti apa begitu. Tidak masalah dia mengatakan mengantuk, bosan begitu. Silakan kita menjadi bahan perbaikan bagi kita di kegiatan pembelajaran berikutnya. Oh, saya maunya Bu kalau belajar itu sambil main, sambil bergerak. Nah, nanti kan menjadi perbaikan. Nah, itu refleksi. Lalu berikan juga informasi kegiatan pelajaran berikutnya. Yang penting Bu kita sampaikan kepada mereka, nak besok kita belajar kebahasaan teks prosedur. Kamu baca ya di halaman sekian sampai sekian. Itu tugas kita saja. Ketika mereka tidak membaca di rumah kan itu menjadi pilihan bagi siswa. Tetapi kita sudah mengarahkan untuk membaca. Paling tidak bagi anak atau siswa yang ngeh gitu, oh iya ya tadi Ibu nyuruh baca halaman sekian sampai sekian, berarti kalau mungkin dia ada waktu di rumah bisa dibaca olehnya. Ini penilaiannya sedikit saja Bu, sikap gitu, pengetahuan. Nanti ada seperti tadi saja Ibu buat penilaiannya, di bawahnya instrumen penilaian. Oke. Selesai. Kemudian apalagi yang saya mau bagi? LKPD ya. LKPD, Bapak Ibu nanti buat LKPD juga. Bu, contoh-contoh itu bisa di-share ke kami, Bu. Boleh, nanti di-share ya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya bagikan LKPD. Ini contoh LKPD, nanti kan Bapak Ibu akan buat LKPD. Tunggu ya, sebentar. Sudah tampak? Sudah ya? Oke, ini LKPD-nya sama mata pelajaran, materi, ini teks LHO. Nanti kelompoknya diisi sendiri, apa kelompok cantik, begitu ya. Sesuai kesukaan mereka, nggak usah marah kalau mereka, Bu, saya maunya kelompok cantik begitu ya. Nggak apa-apa, Bu, begitu. Oke. Terhapus sudah.
Kemudian ini kita masukkan kompetensi pengetahuannya. Nanti kalau keterampilan berarti Ibu Bapak juga siapkan seperti itu. Kemudian tujuannya. Nah, materinya Bu sedikit saja begitu. Kemudian kebahasaannya, karena tadi ada mau ngambil satu bahasa, petunjuk pengerjaan ini. Nah, misalnya dia mau pilih pantai, maka kita siapkan saja di LKPD-nya pantai, sehingga ada sesuai dengan pilihan mereka ya Bapak Ibu. Nah, ini tentukan struktur teks LHO. Struktur teks LHO kan ini misalnya ada paragrafnya 4 paragraf. Nanti boleh Ibu tambahkan ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 itu apa strukturnya, apakah deskripsi bagian, apa simpulan, nanti kan cepat siswanya atau langsung dicoretnya di sini boleh. Lalu nanti dia menentukan struktur kebahasaannya satu saja. Nah, begitu. Itu bentuk LKPD-nya. Seperti itu. Apalagi nanti yang Ibu Bapak mau buat ya. Kisi-kisi Bu ada disuruh nggak? Enggak, kisi-kisi enggak. Nggak, instrumen penilaian berarti Bu. Ini satu lagi Bu, bahan ajar. Oh, bahan ajar mudah. Nanti bahan ajarnya Bapak Ibu tinggal kan buku paket itu kan ada yang PDF. Bapak Ibu bisa apa namanya? Copy paste begitu Bu. Jadi bagiannya materi pindah ke situ saja, itu sudah bahan ajar. Yang mau Ibu sampaikan di PowerPoint juga bisa Ibu masukkan di situ, berarti itu sudah bahan ajar. Pokoknya yang Ibu sampaikan menjadi referensi Ibu ketika mengajar juga silahkan saja. Jadi itu. Apalagi ya, sudah saya pikir. Jadi yang perlu diingat oleh Bapak Ibu bahwa di dalam langkah-langkah Bapak Ibu paling tidak diferensiasi sesuai minat. Jadi Bapak Ibu siapkan saja beberapa. Saya tanyakan, anak-anak suka teks yang mana? Teks kucing, teks kupu-kupu, teks beruang. Nanti dia angkat tangan yang suka kucing, teks kucing. Nanti dia angkat tangan orang 3. Oke, berarti sekelompok. Teks beruang, ada orang 6 misalnya terlalu ramai. Maka Ibu Bapak bisa memecahnya menjadi 2 kelompok begitu. Jadi sudah terjadilah diferensiasi. Nah, tetapi Bapak Ibu tetap harus menyiapkan 2 penilaian untuk teks teks kucing itu apa jawabannya, untuk teks beruang apa jawabannya. Nanti saya share coba yang ini ya, yang modul ajar. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Izin Bu Murni, instrumen penilaian itu digabung sama RPP atau dipisahin? Dipisah. Dipisah. Jadi masing-masing ya? Nanti kan saya pikir itu ada bisa digabung saja Bu, tetapi dia itu nanti ada ini kayak apa sih? Kayak ada blok tempat ngirimnya, upload gitu dah ya. Kayaknya ada 5 gitu ya. Pokoknya seingat saya ada 5 yang memang yang terpisah. RPP begitu, apakah nanti tempat uploadnya ada berbeda atau bagaimana, pokoknya siapkan saja, boleh digabung atau dipisah, pokoknya ada keterangan saja ya Bu, itu bedanya mana instrumen penilaian dengan RPP. Jadi penilaiannya setelah instrumen penilaiannya setelah tanda tangan Ibu dan kepala sekolah, nanti baru dibuat instrumen penilaian. Saya share yang satu lagi, modul ajar.
Oke, ini modul ajar. Ini identitas. Ini, tetapi kalau di modul ajar, Bapak Ibu nanti ada profil pelajar Pancasilanya ya, yang harus ditulis, yang lain selebihnya hampir sama saja. Kemudian dia ada fase E, ini untuk SMA atau SMK, kemudian deskripsi capaian pembelajarannya. Ini ada TP-nya. Ini kalau satu ini biasanya menyimak, Bu. Jadi kalau di elemen capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka kan ada 4. Yang pertama itu menyimak, yang kedua berbicara dan presentasi, ketiga dan memirsa, yang keempat menulis. Jadi kalau depannya ada satu, biasanya itu menyimak. Jadi dia biasanya nanti kegiatannya akan mendengarkan sebuah pemaparan ya, laporan hasil observasi berarti ini, atau dia mau menonton begitu. Ini dia ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biasa di awal-awal untuk mengetahui, Bu, tentang pengetahuan siswa. Kalau kita tadi, kita seperti nanya saja di 13 di awal tadi kan, seperti saya tadi di RPP sebelumnya saya jelaskan bahwa kita menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan saat ini dengan dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dia peroleh atau pada pembelajaran sebelumnya, begitu. Ini sama saja pertanyaan pemantiknya dengan kegiatan kita. Kemudian pada pertemuan pertama ini disertakan pertanyaan pemantiknya, ada kegiatan inti, guru akan memaparkan ya secara singkat apa pengertian, lalu strukturnya, lalu dia membentuk kelompok. Nah, ini diferensiasinya di nomor 3. Nih. Jadi mereka akan membaca sesuai dengan yang mereka sukai, belalang anggrek, tonggeret, kunang-kunang, lalu dia akan mendapatkan amplop. Ini amplopnya kan berupa LKPD-nya, yang apakah dia mau yang belalang anggrek dan sebagainya tadi. Kemudian dia akan mencari struktur teksnya, lalu presentasi, kemudian yang lain memberikan tanggapan ya. Penutupnya, nah seperti ini Bu, jangan terlalu panjang-panjang saja. Ini pertemuan kedua, sama, begitu ya. Nah nanti pada mana tadi ya. Nah ini contoh dari pengayaan remedial. Sebelum tanda tangan nanti Bu ya. Nah ini jawabannya. Oh, instrumen penilaiannya nggak dibuat, nggak ada di sini. Oke, begitu. Ini yang apa namanya? Kalau modul ajar. Jadi Bapak Ibu jangan bukan tidak boleh sih ngambil yang dari internet begitu, tetapi ambil yang memang langkah per langkah kita ngerti akan melaksanakannya. Jangan sampai panjang kalimatnya, tapi kita sendiri nggak ngerti dengan apa maksud yang akan dilaksanakan pada langkah-langkah pembelajaran tersebut. Gunakan saja kata-kata sederhana guru masuk kelas, menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini, nah, gitu saja. Jangan terlalu panjang begitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu pernah lah melihat RPP yang sangat panjang berlembar-lembar begitu, kata-kata yang digunakan pun sangat sulit ketika aplikasikan di kelas begitu. Jadi
pergunakan kata-kata yang sederhana. Siswa berkelompok, membentuk kelompok 3-4 orang, siswa berdiskusi, yang sederhana-sederhana saja yang kita biasa kerjakan. Boleh kita melihat referensi, silahkan, banyak referensi. Cari yang mudah kita laksanakan, yang sanggup kita laksanakan. Kalau kata-katanya saja kita sudah sulit, ketika nanti ditanya, maksudnya yang gimana ya Bu, langkah seperti ini? Sudah kebingungan. Ada lagi yang pelajaran bahasa Indonesia tercampurlah dengan pelajaran PPKN. Siswanya belajarnya puisi, pas remedialnya disuruh menjawab apa itu arti negara, apa itu arti Pancasila, kan tidak mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu tetap melihat, boleh referensi dari manapun, tetapi pesan saya memang harus disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Sampai di sini saja dulu penjelasan, mungkin pada intinya saya tekan sekali lagi untuk membuat yang sederhana yang bisa Ibu Bapak laksanakan di kelas dengan keadaan siswa yang Ibu ajar bagaimana di kelas, semuanya kan sudah tahu masing-masing kelasnya bagaimana, sarana prasarananya bagaimana, kemudian yang perlu digarisbawahi dalam langkah-langkah itu harus ada diferensiasi, baik diferensiasi di bidang minat seperti yang saya contohkan tadi, siswanya boleh memilih beberapa teks yang Bapak Ibu siapkan, atau pada produknya yang misalnya Bapak Ibu akhirnya menyerahkan, boleh satu teks tetapi pada akhirnya mereka diserahkan, nak silahkan kalau mau buat ini, kamu mau lisan, mau nulis, kamu mau buat video, kamu mau menggambar misalnya, silahkan diserahkan kepada Bapak Ibu yang mana mudahnya untuk dijalankan diferensiasinya di kelas masing-masing. Kalau Ibu Bapak mau menyiapkan beberapa media pembelajaran sehingga proses pembelajarannya juga disesuaikan dengan gaya belajar murid, saya akan menyiapkan yang audio, saya yang akan menyiapkan audio visual, saya akan menyiapkan beberapa tempat yang ada puzzle-nya begitu, sehingga anak-anak yang kinestetik bisa bergerak dan memahami, silahkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Saya pikir sampai situ mungkin ada pertanyaan. Tadi juga ada beberapa yang tunjuk tangan. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bu Tutia. Silakan Bu Tutia. Suaranya belum. Masih mikrofon. Ya. Baiklah, Bu, saya ingin bertanya mengenai tadi Ibu bilang mengenai PBL. Jadi saya ngambilnya K13, bukan? Yang Ibu sampaikan harus berdiferensiasi. Jadi yang sudah saya pikirkan itu cuma satu LKPD. Apakah saya harus menambahkan lagi LKPD-nya, Bu? Gimana ya, Bu ya? Saya juga bingung juga nih Bu, masih rada-rada puyeng gitu dengan RPP. Baik. RPP-nya kan Ibu sudah biasa buat, seperti biasa pakai K13. Nah, satu lembar. Iya, pakai satu lembar, K13 satu lembar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, agar terpecahkan, jangan puyeng lagi, Ibu mau bahas teks apa? Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Materinya. Anaknya disuruh mengidentifikasi, menulis apa-apa? Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, Bu. Identifikasi struktur. Oke. Untuk diferensiasinya, kan Ibu sudah biasa buat satu lembar. Biasa saja kegiatannya di awal. Pada langkah-langkahnya, Ibu masukkan kata-kata bahwa siswa
berkelompok sesuai dengan teks cerita sejarah yang dipilihnya. Ibu tuliskan judulnya. Misalnya kemarin Ibu katakan apa itu? Jembatan ya, kalau nggak salah ya. Bukan Bu, tsunami kemarin tuh rencananya. Tsunami. Satu lagi Iya. apa? Itu belum terpikirkan Bu, karena Nah. kan nggak semua teks cerita sejarah di Aceh itu berbentuk sejarah, mungkin ada yang Baik. berbentuk legenda, bukan? Nanti kalaupun tidak bertemu cerita yang dekat dengan keseharian siswa, Ibu kan bisa menggunakan teks yang ada di buku paket. Adakah teks cerita sejarahnya? Ada Bu. Oke, jadi Cuman itu saja. kalau di buku paket dia lebih luas Bu, teks cerita sejarahnya Indonesia Bu, gimana? Baik, nggak masalah Bu. Jadi yang terpenting anak-anak ada diferensiasinya. Satu, dia dekat dengan Aceh, misalnya dia mau cerita Ibu akan mengangkat tsunami. Kemudian yang lain karena Ibu belum menemukan sampai saat mau mengajar, ya silakan pakai yang cerita yang ada di buku paket. Biasanya kan ada lebih dari satu ya cerita yang ada di buku paket. Anak-anak bisa mempergunakan teks yang ada di buku paket tersebut sehingga ada diferensiasi. Bu, pada akhirnya ternyata lebih banyak yang menggunakan tsunami. Oke, tidak apa-apa. Jadi mungkin di dalam kelas itu ada 6 kelompok, 4 kelompok tsunami semua. Ternyata satu kelompok hanya yang pakai yang di di buku paket, ya juga tidak masalah. Gitu. Nanti disesuaikan saja Bu dengan keadaan siswanya. Yang penting sudah ada niat di hati kita untuk menyiapkan beberapa teks. Ternyata lebih banyak yang memilih tsunami, ya tidak masalah. Berarti minat mereka ke arah itu, Ibu Tutia. Tetapi Baik, Bu. Ibu siapkan juga penilaiannya, ya. Begitu ya Bu Tutia. Baik Bu, terima kasih. Siap, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya. Berarti kalau saya yang teks berita harus beda-beda ini juga Bu ya, temanya. Apa? Teksnya bagaimana? Kalau misalnya saya teks berita Ibu, berarti harus ada beberapa juga teksnya. Ibu mau bahas apa dulu? 5W plus 1H, Bu. Mengidentifikasi 5W+1. unsur 5W plus 1. Oh ya, silakan disiapkan beberapa teks kalau ingin diferensiasi. Jadi ada teks berita tentang kebakaran misalnya, lalu ada teks berita tentang prestasi atlet, misal seperti itu. Jadi nanti mereka bisa mengidentifikasi 5W plus 1H-nya berdasarkan teks berita yang mereka sukai, itu boleh Ibu. Atau kalau Ibu mau satu teks saja tapi tetap mau diferensiasi, misalnya satu teks tentang kebakaran, semua anak LKPD-nya sama semua, tetapi kamu bisa menyampaikan dengan 5W plus 1 hanya dengan produk, atau dia mau Ibu kasih karton begitu ya, atau dia mau Ibu beri kesempatan siapa yang mau pakai HP Ibu untuk membuat video. Jadi mereka buat video lah itu dengan kawan-kawannya. Hai kawan-kawan, saya akan cerita nih tentang identifikasi 5W plus 1H dari berita atlet yang berprestasi misalnya judulnya. Untuk menjawab apa, misalnya apa pada teks berita ini adalah atlet yang berprestasi. Kapan? Hari Rabu 31 Mei 2023. Nah, mereka nyampaikannya lewat video. Silahkan kalau Ibu mau cuma satu teks tapi produknya bermacam-macam hasilnya. Begitu. Disesuaikan saja dengan kondisi siswa Ibu. Intinya gini Ibu ya, kalau ada 3 teks, berarti 3 instrumen penilaiannya. Kalau 3 teks, begini Bu, bukan 3 instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya kan sama, tetapi kunci jawabannya saja Bu. Ya, instrumennya sama, instrumennya seperti ini misalnya kan. Nanti saya share lagi. Instrumen.
Nggak ngerti ya. Share screen ya. Nah, instrumen penilaiannya seperti ini. Kalau untuk pengetahuan kan Ibu bisa teknik penilaian tertulis, uraian misalnya, tentukan struktur ya. Nah, murid menentukan struktur definisi umum 25 nilainya begitu ya. Struktur deskripsi bagian dengan tepat, simpulannya dengan tepat, murid menentukan satu kebahasaan yang digunakan dengan tepat, boleh salah satu di sini dia nulis. Nah, itu boleh Bu, tetapi Ibu harus punya pegangan kunci jawaban begitu. Tetapi kalau untuk dia produk seperti ini Bu, jadi kan misalnya dia mau nulis, nah sama dengan lisan tuh anggaplah video ya Bu ya. Nah Ibu harus menyiapkan dua seperti ini. Jadi kesesuaian isi teks, kelengkapan struktur kalau dia nulis misalnya ya, penggunaan kebahasaan, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Nah, tapi kalau untuk lisan kan tidak ada ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Jadi mungkin pelafalan dan penjedaan, penggunaan kebahasaannya begitu, ya. Jadi itu bedanya. Ini kalau di sini ketepatan ejaan dan tanda baca, tapi pada lisan itu penilaiannya tentu tidak akan ketepatan ejaan dan tanda baca, tapi pelafalan dan penjedaan, misalnya seperti itu. Itu yang membedakan pada produk. Tapi kalau instrumen untuk pengetahuannya sama, Ibu siapkan ini aja kunci jawabannya. Pasti akan berbeda kan kunci jawabannya, tidak mungkin yang berita tentang kebakaran dengan berita tentang prestasi siswa jawabannya sama kan. Jadi kita harus punya jawaban, oh benar tidak anak saya 5W+1H ini. Begitu saja gambarannya Bu. Baik, kira-kira Bu Rizky. Bu, bisa tolong di-share Bu ya untuk kami ini buat referensinya Bu, semuanya. Ya, nanti semuanya saya share, yang saya punya saya share. Kalau bisa tinggal ganti nama Ibu Rizky sama ganti nama, sama ganti sekolah dan ganti kepala sekolahnya. Makasih banyak Ibu. Ya, tolong di-share Bu buat referensi. Boleh. Pasti nanti saya share. Yang modul ajar, yang saya punya pasti saya share. Yang K13 juga boleh Bu untuk. Ya, baik. Yang K13 nanti yang satu lembar dengan yang itu saya share ke Bapak Ibu. Baik. Ada lagi baik. Bapak Ibu? Ingat ya, harus kita juga kami mau Bu, siapa tahu. Boleh. Boleh. Mungkin ada yang mengaplikasikan IKM gitu ya Bu. Nanti yang modul ajar saya bagikan, yang RPP juga saya bagikan. Yang LKPD tadi saya bagikan. Pokoknya yang ini. Kalau bahan aja tinggal copy paste aja Ibu Rizky ya. Copy paste camplok kelas ya. Camplok lah. Cari yang PDF. Kalau nggak bisa di copy paste, Ibu di screenshot bahasa kita ya. Di screenshot, tempelkan saja situ. Iya, sudah. Pokoknya ada bahan ajar yang Ibu gunakan. Yang menjadi ini kan nanti palingan Ibu buat media pembelajarannya. Nah, itu nanti yang belum terbiasa buat video silahkan lihat YouTube tutorial buat video dan sebagainya. Atau ada anaknya yang bisa bantu silahkan. Bu, izin video itu apakah harus ada nampak kitanya atau memang suara kita aja yang? Enggak, Bu. Yang boleh yang berbentuk kartun, tetapi tidak perlu ada suara seperti itu, Bu. Jadi yang Ibu Heti tadi sampaikan, yang Assalamualaikum dan sebagainya itu di-cut.
tetapi hanya materinya saja, Bu. Jadi media pembelajaran di sini dimaksudkan Ibu menggunakan itu tidak menggantikan Ibu di kelas. Kalau yang tadi disampaikan adalah contoh-contoh media pembelajaran waktu kita corona kemarin, Ibu. Itu banyak. Ya. Oh ya, waktu COVID, Bu ya. Iya, waktu COVID kan kita harus menjelaskan kepada siswa karena kita tidak bisa bertatap muka kan. Jadi dia dimulailah dengan assalamualaikum sampai waalaikumsalam dan ada sampai ke latihan soal dan sebagainya, itu kan banyak contohnya di YouTube. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu nanti yang menyiapkan, silahkan materi-materinya saja yang disampaikan, Bapak Ibu lah yang bertugas untuk menjelaskan dan sebagainya nanti di kelas. Silahkan ditambahkan, misalnya ada film pendeknya di situ, digabungkanlah di situ, begitu. Materinya juga disampaikan juga, begitu. Silahkan. Jadi hanya materinya saja. Kalau mau ditambahkan alunan musik dan sebagainya, ya silahkan. Ditambah latar belakangnya, begitu ya. Sebagai penarik minat siswa. Silahkan Bu Rizky. Saya kan udah sempat buat ini Bu, ada buat tujuannya dengan KD-nya, berarti dihapus ya Bu? Nggak apa-apa kalau ada tujuan KD. KD tujuannya sudah selewat saja satu slide saja, setelah itu mulai ke materi. Saya nggak nampain wajah Bu ya, suaranya aja Bu, karena kalau nampain wajah kan nggak apa-apa. Nanti berarti langsung ke isinya berarti ya? Iya benar, ke isinya langsung Bu. Iya. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Bu Dameria, apa kabar? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Adiknya sehat? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Iya, Ibu, bagaimana Bu? Saya mau memastikan apakah saya yang nggak ngeeh atau gimana. Yang pertama Bu, mohon maaf kemarin itu saya nggak sempat untuk presentasi, tapi sudah diupload. Cuma satu tuh yang kemarin sempat. Iya. Bu, ini kan tadi dari penjelasan Ibu saya dengerin kita membuat RPP itu untuk 2 kali pertemuan. Benar. Nah, yang kemarin di LK 2.2 itu kan kita ada ambil 2 permasalahan, Bu. Contoh kayak saya. Saya kan yang pertama kemampuan menulis teks laporan percobaan dengan teks pidato persuasif. Berarti jadinya kita membuat 2 RPP. Satu untuk materi A, satu untuk materi B, atau kita pilih, Bu? Saya pikir bisa, misalnya apa materinya Bu Dameria? Bu Dameria? Saya punya itu Bu, setelah saya pilih itu kan setelah yang akhirnya kemarin itu meningkatkan kemampuan menulis teks laporan percobaan. Yang kedua itu percobaan dengan ya, yang kedua itu ini Bu apa? Teks pidato persuasif. Oh, pidato. Itu nulis ya pidato? Ya Bu, jadi nanti mereka tuh menulis gitu sesuai dengan strukturnya. Oke. Yang pertama menulis laporan percobaan ya? Percobaan. Iya, percobaan. Yang satunya menulis pidato. Coba nanti Ibu gini aja, modif saja misalnya menulis laporan kan sebelumnya ada struktur atau kebahasaan ya. Nah, misalnya Ibu bisa tambahkan di situ atau nanti kita tanya dulu dengan Ibu Hetty apakah satu-satu seperti ini, karena kalau di KD kan dia berpasangan jadinya Bu ya. Kalau laporan percobaan keterampilan pasti pasangannya pengetahuan sebelumnya. Anggaplah laporan percobaan ini 4.1. Berarti kan pasangannya 3.1 begitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Sepengetahuan kita kan seperti itu. Benar Ibu. 3.1 struktur dan kaidah kebahasaan. Benar. Menurut saya nanti Ibu Bapak buat saja 3.1 struktur laporan percobaan, atau mau pilih 3.1
kebahasaan laporan percobaan. Nah, 4.1-nya mulai masuk ke masalah Ibu Damaria, yaitu akan menulis laporan percobaan. Itu kan untuk aksi 1. Nanti bisa aksi 2-nya, ada lagi kan kita buat aksi 2. Nah, nanti buat lagi yang untuk menulis pidato. Jadi 3.2 kebahasaan pidato, 4.2 menulis pidato, seperti itu. Jadi bisa buat 2 aksi untuk 4 kali pertemuan. Sampai situ ya Bapak Ibu? Iya paham Bu, berarti dua-duanya ya Bu. Yang buat yang misalnya 4.1 menulis laporan percobaan nggak ketemu 2 kali pertemuan satu RPP ya Bapak Ibu? Iya Ibu. Nah, benar. Jadi begitu saja Bu. Nanti kan masih ada aksi kedua Ibu Dameria. Ini baru aksi 1. Jadi nanti satunya lagi untuk pidato, untuk siapkan untuk aksi 1 saja Bu Dameria. Oke? Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama untuk yang RPP yang sekarang kan masih ada nanti pertemuan berikutnya buat lagi RPP. Saya rasa untuk 4 kali pertemuan lah jadinya ya. Ini 2 kali pertemuan, nanti 2 kali pertemuan lagi. Jadi Ibu Bapak silakan persiapkan saja yang pasangan dari permasalahannya. Kalau misalnya pengetahuan berarti pasangannya satunya keterampilan, begitu kan? Seperti Bu Dameria tadi, dia masalahnya keterampilan menulis laporan percobaan, maka tambahkan dengan pasangannya yaitu pengetahuan, yaitu dia silahkan apakah mau milih unsur kebahasaan atau mau milih kebahasaan, begitu ya. Izin Bu, maaf Bu, mau tanya lagi. Berarti RPP-nya misalnya kami mengidentifikasi, misalkan 3.1 identifikasi itu udah selesai sampai terus lanjut lagi di bawahnya kita bahas lagi Bu yang 4.1 itu. Atau Iya, sampai 3.1 aja kita bahas. 3.1 identifikasi teks berita. 4.1 apa misalnya menyimpulkan teks berita begitu Bu. Lanjut lagi Bu. Jadi stop 1 berarti 1 RPP untuk 2 kali pertemuan. Baik Bu. Kan 1 RPP untuk 2 kali pertemuan. Ini coba ya, saya bagi ya. Biasanya 2 kali pertemuan. Oh, 1 identifikasi langsung 2 kali pertemuan. Iya Bu, biasanya gitu. Mengidentifikasi misalnya 2 kali 40 menit, itu sekali pertemuan biasanya Bu. Iya, coba saya share ya. Ini ya, ini alokasi waktu 4 kali 20 menit, 2 kali pertemuan ya. Nah, pertemuan pertama saya akan bahas ini. Ini itu 4 kali 40 Bu. Iya, 4 kali 40 kan 2 pertemuan. Iya, berarti kami harus buat 4 kali 40 menit. Maksudnya, Ibu 1 kali pertemuannya berapa menit? 2 kali 40 menit biasanya Bu. Iya, benar kan? Iya. Benar kan? Berarti 1 LP aja Bu. Iya. Ini kan untuk 2 kali pertemuan. Kalau kita masuk kelas kan biasanya 2 jam pelajaran ya Pak, Bu? Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini. Jadi pertemuan pertama saya akan bahas tentang pengetahuan. Nah, ini RPP-nya. Nah, pertemuan pertama. Nah, ini kegiatannya. Pertemuan kedua saya akan bahas ini. Membuat rangkuman ini. Ini RPP-nya. Nah, pertemuan kedua. Tuh, 2 kali 40 menit juga. Sampai penutup. Tuh. Itu penutupnya. Oke. Bisa Bapak Ibu?
Maksudnya gini Bu, kami buatnya sama persis kayak gitu 2 kali 40 menit saja Bu. Itu Kalau 2 kali 40 mengganjal. menit 1 pertemuan. Kalau ibu ngajar dulu, Ibu Rizky ngajar itu 1 kali masuk kelas berapa jam? 80 menit. 2 jam. 2 jam kan? 80 menit. Kalau SMP berarti 1 jamnya 40 menit enggak? 40 menit Ibu. Iya, 1 jam. Kalau 2 JP berarti 80 menit. Iya. Satu rencana aksi, izin dulu Ibu, saya potong. Mungkin Bu Rizky aksi 1, aksi 2 gitu ya yang dipikirkan. Nah, aksi 1 berarti dia ya benar tadi. Itu maksudnya kali Bu. Aksi 1 benar tadi itu Bu Rizky yang disampaikan Bu Murni misalnya di 3.1-nya gitu, misalnya tentang struktur gitu kan, aksi 1, atau terserah struktur kah atau kaidah kebahasaannya kah gitu. Di aksi 2-nya nanti keterampilannya, misalnya menulis beritanya. Itu aksi 2-nya. Izin ya Bu ya, karena tadi saya lihat Bu Rizky agak-agak ingin bertanya ke situ sepertinya kalau tidak salah paham. Itu dia. Jadi 1 aksi 2 kali 40 ya Bu Murni ya. Itu yang saya pahami. Sama seperti kita biasanya. Seperti biasanya saja 1 pertemuan artinya gitu. 1 aksi. Jadi ya benar berpasangan kan RPP itu ya 3.1 pasangannya ke 4.1 seperti itu misalnya. Jadi 1 aksi mereka gitu. Itu yang bisa saya jelaskan mungkin Bu Rizky. Ya, 2 kali 40 menit. Jadi maksud saya buat RPP-nya harus sesuai seperti Ibu, digabungkan dua-dua, dibuatnya atau pisah-pisah satu-satu gitu. Iya, digabungkan Bu, kecuali kalau Ibu mau buat RPP 1 lembar. Kalau buat 1 lembar beda lagi, Ibu buat kalau 1 lembar kan cuma untuk 1 kali pertemuan. Nih saya share screen lagi yang 1 lembar ya. Bu Murni, mungkin di stop dulu, sholat dulu maghrib. Iya, benar. Di stop dulu. Ini kebetulan aku lagi free lagi libur. Jadi enggak terlalu khawatir. Iya. Oke. Nah, share ya. Ini yang RPP 1 lembar. Ini 2 kali 40 menit 1 pertemuan. Nah, itu udah ada keterangan pertemuan pertamanya. Karena ini cuma selembar. Nah, selesai sampai terakhir. Pendahuluan, inti, penutup begitu. Iya. Ini 1 pertemuan. Jadi kalau Ibu Rizky mau buat RPP 1 lembar, berarti selesaikan sampai tanda tangan, nanti buat lagi 1-nya untuk yang keterampilannya itu menyimpulkan tadi, Bu Rizky. Oke? Ya, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Apa cukup? Mumpung 2 hari libur. 2 hari libur mikir panjang. Iya, alhamdulillah libur 2 hari. Bapak Ibu silakan mengisi liburannya dengan belajar. Iya, Bapak Ibu nggak apa-apa, semangat ya Bapak Ibu, demi masa depan, demi kesejahteraan. Nanti yang merasakannya bukan Bapak Ibu saja, tapi keluarga juga begitu. Dampaknya banyak ke Bapak Ibu pribadi, ke siswa dan keluarga. Mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Gitu. Amin. Bagaimana Ibu Bapak? Apa masih ada pertanyaan? Jikalau tidak, mungkin karena sudah hampir maghrib, di sini sudah azan tapi saya tidak masalah. Tidak sholat, lagi bebas tugas. Bapak Ibu, gimana? Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak, cukup aja enggak, Ibu? Cukup ya. Yang kawan lain ada pertanyaan? Silakan.
Bapak Ibu. Cukupkan aja dulu Bu karena udah mau maghrib nih. Oke, benar. Kita Kami ini aja Bu, share aja Bu, biar iya, biar jadi benar. Nanti saya share. Ya, jadi Selamat belajar. Nanti saya tulis, ayo selamat belajar. Baik, Ibu Hetty, kami sudah merasa cukup. Bagaimana Bu Hetty? Mungkin sholat Ibu Hetty-nya Bu. Langsung ditutup aja ya Bu Murni ya. Oke, baik Bu. Baik, kita cukupkan. Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu lancar dalam kegiatan membuat perangkat pembelajarannya. Apabila ada pertanyaan juga bisa nanti kita di WA grup dan sebagainya. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat, sehat, amin. Semangat. Amin. Terima kasih Ibu dosen dan Ibu Murni. Pamit ya.